dan go. Ketika berganti gigi langsung ada decitan. Luar biasa. 100. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza Rever. Bagaimana jika kalian sedang mencari mobil Eropa baru tapi yang paling terjangkau? Ya, sekarang memang mobil Eropa premium asal Jerman yang rasanya paling terjangkau kali ini adalah BMW X1. Tapi memang sekarang BMW X1 pun yang paling terjangkau saja harganya sudah di 800 jutaan. Dulu dia memiliki varian yang 600 jutaan, yang mana 600 jutaan off the road, ya paling on the roadnya 690 jutaan, yang artinya masih sangat-sangat terjangkau. Tapi sekarang harganya sudah di atas 800 juta. Jadi kalau kalian ingin memiliki BMW, Mercedes-Benz atau Audi atau 3 brand premium asal Jerman itu, paling murah harus membayar 800 juta. Tapi bagaimana jika ternyata ada opsi yang sangat menarik, yaitu adalah membeli BMW X1 yang tahun 2017 ini seperti yang di samping kami, tapi secara bekas. Ya, karena BMW X1 yang di samping kami ini tahun 2017 ini secara tampang dari depan, belakang, samping masih mirip sekali dengan yang even masih dijual di tahun 2021 ini. Tapi harganya sudah setengah dari harga barunya. Jadi kalian membawa mobil ini di jalanan, kalian rasanya seperti membawa BMW baru. So ini dia, kami langsung bahas aja BMW X1 S-Drive 18i tahun 2017. Ya, kenapa kami menyarankan untuk membeli BMW X1 S-Drive 18i yang tahun 2017 ini? Karena varian ini, meskipun dia bukan varian tertinggi yang X-Line-nya, ini adalah varian S-Line, varian bawahnya. Tapi di sini, dia belum mendapatkan sunatan-sunatan massal pada saat LCI di 2019. Di LCI 2019 terdapat banyak pengurangan fitur yang mana mobilnya jadi tidak worth it lagi. Memang waktu itu harga off the roadnya jadi lebih murah dibandingkan dengan yang Gerasi Pre LCI-nya. Dari 680-an menjadi 609 juta saja. Tapi kali ini pada saat ini sekarang 2021 harganya sudah sangat worth it sekali. Unit ini adalah unit yang dijual oleh Auto High dengan harga 460 juta. Nah, kenapa kami merekomendasikan unit ini? Karena barang yang dikeluarkan dari Auto High sudah pasti terjamin kualitasnya bagus dan juga kilometernya juga sangat terjaga dengan sangat baik. Mobil ini saja masih di 40 ribuan, yang artinya masih cukup rendah jika dibandingkan dengan tahunnya yang sudah berumur 4 tahun lebih. Jadi dari 2017, ini 2021, dia mungkin hanya berjalan setiap tahun 10 ribu saja. Padahal ini bukan SUV yang super mewah, misalnya X7 atau mobil yang unik atau mobil yang collectible gitu ya. Tapi termasuk cukup rendah untuk berjalan setiap tahunnya. Jadi kalau kalian mencari mobil premium yang masih terasa sangat bagus kualitasnya dan juga harganya juga sangat make sense, Auto High lah tempat yang paling tepat untuk kalian tuju. Seperti BMW X1 yang kami sarankan ini. Harga mobil ini 460 juta, padahal harga baru yang BMW X1 terbaru yang paling rendahnya saja sudah di 800 jutaan. Ya, itu berarti tandanya mobil ini sudah memiliki harga jual yang setengah dari mobil barunya. Kami selalu menyarankan untuk membeli mobil Eropa secara bekas saja. Karena apa? Nilai depresiasinya tidak setinggi ketika kita membeli mobil baru. Ketika kita membeli mobil baru, mobil Eropa, langsung beli mobil baru ya, langsung depresiasinya tuh bisa lebih dari 30% dari harga pertama kalian membeli. Jadi itu kenapa kami menyarankan mobil ini. Dan ditambah lagi, dibandingkan yang dengan 2021, perubahannya belum terlalu signifikan. Dari depan saja kalian bisa lihat dia masih sangat mirip sekali dengan BMW X1 yang pernah kami review beberapa waktu lalu, yang LCI-nya itu sama-sama varian rendahnya juga. Kalian bisa lihat tampangnya masih mirip-mirip sekali, tidak terlalu banyak perubahannya, tidak signifikan sekali
Yang artinya ketika kalian membeli ini secara bekas dengan setengah harga dari mobil baru, kalian keluar jalan gitu ya, rasanya masih kayak, wah, gue naik X1 baru gitu. Keren banget. Di depan tampangnya dia masih menggunakan grill yang BMW yang masih waras ya. Yang kalau yang baru-baru kan udah seperti ini ya. Ya, mungkin untuk menyasar pasar yang bukan kita. Kalau kami sih memang lebih prefer ya segini aja sudah sangat cukup lah. Paling besar di 7 series lah, itu udah sangat reasonable. Kalau yang lebih besar lagi, aduh, ya itu janganlah. Yang overall di depan sih masih mirip, lampunya juga sudah masih ada LED DRL-nya, sudah LED DRL tipe terendah, dan juga bagus desainnya sudah yang Angel Eyes gitu, bagus. Dan bedanya dengan yang varian LCI, dia fog lamp-nya masih di atas ini, seperti layaknya X3 dan juga X5 lama, yang mana fog lamp-nya mepet dengan headlights, walaupun fog lamp-nya masih bohlam nih. Kalau yang baru dia sudah di bawah. Desainnya sih nothing much, tidak terlalu banyak perbedaan dengan varian yang LCI sekalipun, tidak terlalu signifikan lah. Yang tipe varian sama-sama bawahnya ya. Ya kita lihat bagian samping. Pada bagian samping pun varian ini seperti kami bilang, ini masih sangat worth it sekali. Ketika LCI 2019 ada sedikit pengurangan pada bagian velgnya. Nah, di yang 2017 ini varian terendahnya tetap menggunakan konfigurasi 18 inci 225 50 R18 untuk depan dan juga belakang. Belakangnya menggunakan Bridgestone. Jadi dia untuk dengan yang varian rendahnya dengan varian tertingginya di X-Line, dia masih menggunakan velg yang ukurannya sama walaupun berbeda desain ya. Kalau desain yang X1 yang X-Line itu dia kayak agak bercabang begini. Kalau ini desainnya seperti ini. Ini sendiri variannya adalah secara lengkap variannya di X1 S-Drive 18i Sport, S-Line Sport. Nah, jadi mobil ini yang varian Sport. Nah, yang baru ketika LCI varian terendahnya menjadi S-Drive 18i S-Line Dynamic. Persis kan dengan yang seri 3 Dynamic yang juga terdapat banyak pengurangan. Nah, itu memang mungkin ada sedikit kesamaan di situ. Oke, dia masih menggunakan 18 inci, kalau yang baru jadi turun jadi 17 inci. Sayang sekali. Kalau di sini masih bagus, desainnya juga lebih keker jadinya. Walaupun begitu sih, walaupun di 18 inci kesannya takutnya jadi jadi nggak nyaman. Masih nyaman kok mobil ini, masih sangat nyaman. Secara dimensi juga tidak ada perbedaan signifikan. Dimensinya dia 4447, dia juga memiliki lebar 1800-an mm dan juga tingginya di 1598 mm, yang artinya 160 cm lah tingginya, hampir 160 cm. Jadi ya secara desain overall belakang sini samping dia masih belum banyak perbedaan yang signifikan dengan varian LCI terbaru yang di 2021 ini masih dijual secara baru. Memang X1 sendiri sudah memasuki fase-fase akhir dari masa baktinya. Jadi artinya di 2022 pastinya sudah akan ada generasi baru. Jadi saran kami daripada beli yang baru sekarang ini, mending ambil yang ini, lebih worth it, ya kan? Tambah lagi, karena di SUV, dia juga memiliki ground clearance yang cukup baik di 183 mm. Kita lihat bagian belakang. Pada bagian belakang juga dengan varian yang baru 2021 ini juga perubahannya tidak terlalu signifikan. Overall, secara desain overall sih semuanya masih sama persis, segmen antena, spoiler, desain bagian sini semuanya sama, bumper bagian belakang semua sama. Perbedaan sedikit adalah pada bagian lampunya. Lampunya jadi sedikit berbeda sedikit corak dari LED barnya. Jadi berubah sedikit banget lah, tidak signifikan banget. Jadi memang hanya otomotif entusias saja yang akan ngeh perbedaan antara varian yang pre-LCI dengan yang LCI saat ini. Jadi nggak perlu bayar 2 kali lipat, kalian bayar yang setengahnya aja, tapi udah rasanya rasa mobil baru, ya kan? Nah, belakang sini sayang sekali memang dia masih belum dilengkapi dengan kamera mundur, tapi dia juga sudah dilengkapi dengan 4 sensor parkir. Jadi ya lumayan lah untuk membantu parkir. Dan yang kami suka dari mobil ini, meskipun dia memiliki mesin yang tidak memiliki performa tinggi, yang tergolong mesin terendahnya BMW ya, tapi dia memiliki suara knalpot yang cukup bassy. Suaranya tuh dalam gitu, suaranya deep gitu. Jadi enak dengernya. Padahal itu secara tenaga dibandingkan dengan rival-rivalnya, dia adalah yang paling rendah di kelasnya. Dia silindernya juga paling kecil, juga tenaganya juga paling rendah. Jadi ya, tapi suaranya lumayan enak. Dan knalpotnya juga masih asli, nggak kayak rivalnya ya kan. Dan kapasitas bagasinya sendiri pun ya cukup lumayan. Dia bukan yang terbesar di kelasnya. Terbesarnya di kelasnya adalah Audi Q3. Ya, dia kedua terbesar lah. Dia minimal masih lebih besar dibandingkan dengan Mercedes-Benz GLA.
Dia memiliki kapasitas 505 liter, dan juga yang kami suka dari mobil ini adalah dia sudah ada tuas untuk melipat baris keduanya. Kalau rival-rivalnya kita harus meraih bagian belakangnya gitu ya, agak sedikit tidak undignified sekali. Kalau ini tinggal tarik aja, set, tuas kanan, kiri, tengah, set, langsung rata lantai semuanya. Jadi memang ini jauh lebih praktikal, lebih bagus, dan ketika dilipat semuanya seperti ini, dia bisa menghasilkan 1400 literan. Bagus banget. Ini dia mesinnya. Mesinnya memang agak banyak orang yang menentang ketika generasi kedua dari BMW X1 ini diluncurkan. Pertama yaitu dia menjadi front wheel drive, kedua dia jadi 3 silinder. Ya, mobil ini sebenarnya sejatinya memiliki konfigurasi mesin yang mirip-mirip dengan mesin BMW yang 2000 cc, tapi mesin BMW 2000 cc itu 4 silinder. Jadi sebenarnya tiap silinder dari mesin BMW itu adalah 500 cc. Jadi ketika dibuat jadi 1500 cc, maka tinggal potong aja satu silindernya jadi 3 silinder gitu. Memang cara simpel sekali. Mesin ini sendiri juga sudah digunakan di mini-mini yang pernah kita review. Mini baseline itu semua rata-rata menggunakan mesin ini, 1500 cc 3 silinder. Tenaganya juga mirip, 136 horsepower dan torsinya 220 Nm. Nah, yang varian LCI terbaru pun masih sama tenaganya dan juga torsinya masih sama. Walaupun menggunakan transmisi yang berbeda. Kalau sekarang sudah 7 speed, yang dulu ini, yang varian pre-LCI, masih 6 speed saja. Tapi nggak terlalu signifikan lah. Bukan yang sampai, tenaganya jauh banget. Karena secara tenaga dan juga torsinya masih sama persis. Nah, apakah mobil tahun 2017 ini bisa menghasilkan tenaga yang baik dengan tenaga yang tergolong cukup kecil dibandingkan dengan rival-rival yang sudah pernah kami review? Langsung aja yuk kita coba kenikmatan dari mesin mobil. Oke, kami menjelaskan interiornya sambil berjalan saja karena memang ya X1 sudah banyak yang bahas juga, dan varian ini juga pun memang bukan yang interiornya jadi sangat spesial sekali. Tapi memang ada pembeda sedikit di varian yang sport yang memang akhirnya di LCI 2019 jadi hilang. Yaitu adalah garis-garis merah ini yang melintang dari dashboard kanan hingga ke kiri. Ini bagus sekali ya sebenarnya. Lebih terasa sporty, lebih terasa spesial mobilnya. Dan garis merah itu juga berlanjut pada bagian door trim nih. Di bagian kulitnya yang kita pegang ini, di bagian door trim kiri, di bagian center console sini ada, dan juga di bagian kursinya juga ada bagian merah-merahnya ini. Jadi memang terasa jauh lebih menarik, lebih beda dibandingkan yang varian biasa. Sisanya sih overall memang ya sudah mulai terlihat umurnya ya. Memang interior BMW even yang baru-baru saja yang sudah masuk Indonesia, kalau di luar negeri yang belum masuk memang bagus tuh. Seperti BMW iX atau 2 series yang fan terbaru, yang active tourer terbaru itu juga udah bagus. Tapi kalau yang baru masuk Indonesia pun yang baru-baru memang tergolong lebih less techy dibanding rival-rivalnya dari Jerman seperti Mercedes-Benz atau misalnya Audi. Dan terlihat juga di mobil ini. Mobil ini umurnya juga sudah 4 tahun tapi terasa seperti sudah sangat lebih berumur. Mulai dari speedometernya masih jarum didominasi, MID-nya juga cukup terkecil di bawah, dan fuel consumption-nya juga masih menggunakan analog di sini, dan ketika menyala malam hari masih berwarna amber. Jadi sayang sekali terlihat kurang mewah lah. Padahal ketika siang begini dia putih warnanya bagus gitu. Amber tuh terlihat seperti LCGC ya. Pada bagian kursinya, menurut kami posisi mengemudinya tuh sangat bagus sekali. Kursinya tuh benar-benar menopang dengan sangat baik kiri dan kanan, dan pengaturnya cukup sangat banyak. Dan ketika kita bisa matikan menyalakan mobil juga dia bisa langsung memberikan easy access. Walaupun setirnya tidak ya, tapi kursinya juga bisa dimundurkan sendiri dengan mobilnya. Karena memang mobil ini sudah dilengkapi dengan 2 memory seat yang ada di sini. Jadi ya walaupun bukan seperti misalnya GLA yang sudah standar ada 3 memory seat kiri dan kanan, tapi minimal ini sudah lebih bagus dibanding Audi Q3 yang tidak ada sama sekali memory seat. Jadi ini bagus, pengaturnya juga cukup lengkap. Sudah ada tie support juga di bagian sini. Setirnya juga sudah bisa tilt dan juga telescopic pastinya. Dan posisi mengemudinya yang kami senang adalah dia cukup commanding, dan rasanya dashboardnya itu lebih ke bawah dari kita. Jadi kita visibilitas ke depan tuh bagus dan menghasilkan headroom yang juga masih tetap jauh. Jadi terasa SUV lah di sini. Kita terasa bisa lebih commanding duduknya. Pun juga kita bisa mau duduk yang lebih rendah, kalau ke bawah, ini paling bawah seperti ini sedikit segini ya. Nah ini paling bawah. Rasanya dashboard juga tidak terlalu tinggi di atas kita.
Entertainment pun masih di eye level kita.